Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya dari topik soft skill sebagai bagian dari kuliah IF 3280 Sosioinformatika dan Profesionalisme. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara, akan berdiskusi, akan membahas tentang bagaimana mengasah soft skill. Ya. Seperti diketahui bahwa dalam 2 minggu yang pertama kalian sudah mendapatkan bahasan yang cukup banyak tentang jenis-jenis dari soft skill, khususnya di minggu yang pertama. Ya. Mengapa soft skill itu penting, itu juga dibahas di sana. Ya. Nah, kemudian di minggu yang kedua kita sudah membahas melalui dosen tamu 2 topik besar, yaitu self love dan self awareness ya, yang itu juga menjadi bagian yang terintegrasi dengan bagaimana atau seperti apa kita memandang soft skill ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bagian yang lebih praktikal. Bagaimana dengan pengetahuan kita yang ada itu kita bisa mengasah soft skill. Sehingga pada pertemuan hari ini, di bahasan ini yang diharapkan dari pembahasan topik kali ini adalah bahwa kalian bisa memahami cara meningkatkan atau mengasah soft skill ya. Cara meningkatkan dan mengasahnya. Tentu saja kita harus pahami bahwa soft skill begitu banyak. Pada sisi yang lain, kemudian kita harus paham bahwa cara mengasah atau meningkatkan soft skill itu beragam, bermacam-macam ya. Sehingga apa yang akan dibahas di sini tentu saja tidak akan mencakup semuanya, tetapi 1 atau 2 ide tentang bagaimana mengasah soft skill, khususnya untuk soft skill tertentu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan kemudian kalian tahu caranya bagaimana meningkatkan atau mengasah soft skill, berikutnya adalah kalian menjadi termotivasi, dan setelah termotivasi maka bagian yang paling penting adalah pada akhirnya kalian akan berlatih untuk mampu atau untuk bisa meningkatkan soft skill itu sendiri ya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang atomic habits ya, tentang kebiasaan-kebiasaan atomik ya. Bahasan yang diberikan pada materi kali ini bersumber dari sebuah buku Atomic Habits, Tiny Change, Remarkable Results, An Easy and Proven Way to Build Good Habits and Break Bad Ones, tahun 2018, karangan James Clear ya. Dari judulnya sebenarnya sudah terlihat ya di sini bahwa ide dari buku ini adalah bagaimana perubahan-perubahan yang sedikit itu bisa nantinya diharapkan menghasilkan result yang remarkable, yang luar biasa ya. Yaitu dengan cara yang di sini ditunjukkan sebagai cara yang mudah, cara yang proven, yang terbukti, bagaimana membangun habit atau kebiasaan yang bagus dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk melalui ide tentang atomic habits, kebiasaan yang sifatnya atau ukurannya atomik. Baik, kita mulai dengan bagaimana kita bisa memandang kebiasaan-kebiasaan. Ada 3 frase di sini yang kita sadur dari buku James Clear ini. Saya coba bacakan ya. Yang pertama, it seems to be easier to continue what you are already doing than to start doing something different. You keep snacking even when you are already full. You check your phone for just a second and soon you have spent 20 minutes staring at the screen ya. Jadi adalah mudah kita melanjutkan sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan kita dibandingkan dengan bagaimana kita kemudian melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan. Kita yang biasa bangun tidur siang, otomatis itu akan setiap hari kita bisa ulang tanpa perlu effort khusus. Tapi kemudian kalau kita ingin bangunnya lebih pagi, maka effortnya tentu lebih besar ya. Kemudian kita harus sadar ya bahwa ada kebiasaan-kebiasaan itu yang kadang-kadang sederhana dalam pikirannya itu, saya melanjutkan tidur sedikit lah gitu ya, tapi kemudian kebablasan akhirnya bisa 1 jam misalnya.
atau seperti yang contoh di frase ini, ya. Karena kebiasaan mencek handphone, maka tanpa sadar kadang-kadang kita ya sudah saya cek deh 1-2 detik misalnya seperti itu. Tapi ternyata kita melihat ada yang menarik, dan akhirnya kita kebablasan, akhirnya 20 menit habis, 30 menit habis, 1 jam habis, dan seterusnya, ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian frase yang kedua yang menarik juga untuk kita pahami adalah every day there are handful of moments that deliver an outsized impact. These little choices can be referred as decisive moments. The moment you decide between ordering takeout or cooking dinner. The moment you choose between starting your homework or grabbing the video game controller. Ya. Jadi setiap hari itu sebenarnya ada momen-momen yang sifatnya handful, yang sebenarnya kepegang, yang sederhana, yang kecil, ya, yang itu bisa menghasilkan impact yang luar biasa besar, ya, yang kita sebut itu sebagai decisive moments, ya. Jadi decisive moments ini penting ketika ada momen di mana kita perlu mengambil keputusan apakah kita akan masak untuk makan malam atau keputusan untuk pesan melalui XYZ Food, ya, GoFood, GrabFood, dan seterusnya seperti itu. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi apakah kemudian besoknya kita akan melakukan itu lagi, mempengaruhi kemudian uang yang kita spend, mempengaruhi waktu kita ketika kita memang memasak, gitu, ya. Jadi ini decisive moments. Kemudian yang lain adalah ketika ada satu tik di dalam pikiran kita tentang oke, saya sekarang harus mulai mengerjakan PR, atau saya coba ngambil controller video game saya. Nah, ini juga decisive moments, ya, yang itu akan mempengaruhi sekian jam berikutnya kita akan seperti apa. Dan kalau itu berlanjut, maka akan mempengaruhi seminggu kita seperti apa. Ketika itu berlanjut, sebulan kita seperti apa, dan akhirnya mempengaruhi, akhirnya kita lebih memilih yang mana, memprioritaskan antara PR atau video game misalnya, ya. Frase yang ketiga menggambarkan tentang betapa habit ini menjadi constraint kita, menjadi pembatas kita, menjadi sangkar kita, ya. We are limited by where our habits leads us. This is why mastering the decisive moments throughout your day is so important. Each day is made up many moments, but it is really a few habitual choices that determine the path you take, ya. Jadi kita itu sebenarnya dibatasi oleh bagaimana kebiasaan kita, dan kebiasaan kita itulah yang sebenarnya memimpin kita, melit kita pada bagaimana kita, ya. Karena itu kita harus ahli di dalam bisa mengambil keputusan yang baik pada saat-saat yang disebut sebagai saat-saat decisif atau decisive moments ini, ya. Penting ini. Jadi ketika ada pikiran kita harus menentukan apa, maka kita harus melatih pikiran kita untuk bisa mengambil decisive moments yang terbaik untuk kita, ya. Setiap hari akan banyak sekali momen-momen, tapi sedikit dari pilihan-pilihan yang bersifat kebiasaan ini yang kemudian akan menentukan kita, ya. Jadi decisive moments ini menjadi penting untuk kita pikirkan bagaimana kita memutuskan, dan itulah yang kemudian akan menjadi habitual choices tadi itu untuk mendetermine kita mau mengarah kemana dalam hari ini, dalam minggu ini, dalam sebulan ini, dan sebagai kebiasaan kita.